Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Gadis cantik berusia 24 tahun bernama Sarah, memiliki seorang pacar yang bekerja sebagai pengusaha ternak sapi. Sarah sendiri bekerja di sebuah bank swasta di daerah Jawa Timur. Kekasihnya bernama Parman, usia 29 tahun. Keduanya sudah lama menjalin hubungan asmara, bahkan semenjak Sarah masih duduk di bangku perkuliahan. Sarah yang cantik, tubuh tinggi semapai membuat para lelaki ingin mendekatinya. Hal itulah yang terkadang membuat Parman overprotektif terhadap Sarah. Parman dan Sarah tinggal di kampung yang sama. Selama Sarah kuliah, mereka harus melakukan hubungan jarak jauh, membuat Parman seminggu 3 kali harus mengunjungi Sarah di kota. Hubungan mereka semakin hari semakin terjalin serius, hingga suatu ketika Parman berniat untuk melamar Sarah. Namun, untuk kesekian kali Sarah menolak lamaran Parman dengan alasan pekerjaan. Mendengar penolakan Sarah, Parman pun merasa kecewa dan marah. Hubungan kita sudah lama, Sarah. Harus berapa tahun lagi aku menunggu? Usiaku sudah tak muda lagi. Aku begitu menyayangimu. Ayo kita menikah. Ucap Parman yang berusaha membujuk Sarah saat itu. Tolonglah mas, mengerti sekali lagi. Aku mohon, aku tak bisa berhenti bekerja begitu saja. Aku terikat kontrak, jelas Sarah. Aku bisa membiayai semua keperluan kebutuhan kedua orang tua dan dirimu, Sarah. Aku sekarang sudah punya penghasilan sendiri, dan amat sangat cukup untuk kehidupan kamu dan kedua orang tuamu. Alasan apa lagi kau kali ini? Aku sudah bersabar menunggu saat kuliah hingga kini. Aku jadi curiga, apa ada laki-laki lain selain aku? Ucap Parman menyelidiki Sarah. Bukan gitu mas, tolonglah mengerti. Udah ya, aku capek baru pulang kerja. Kamu juga kan? Sekarang kamu istirahat ya, aku juga mau istirahat. Assalamualaikum mas. Ucap Sarah mengakhiri pembicaraan mereka via telepon. Kau selalu menghindar, Sarah. Apa kau mencoba meninggalkanku dan ada laki-laki lain? Ucap Parman dalam hatinya melihat perubahan sang kekasih. Tepat pukul 6 pagi, Parman tiba di kosan Sarah. Suasana pagi hari yang cukup dingin karena baru saja diguyur hujan. Parman pun turun dari mobilnya, lalu berjalan ke arah pintu kosan Sarah dan mengetuknya. Assalamualaikum, Sar. Waalaikumsalam, iya tunggu sebentar. Ucap Sarah yang saat itu baru saja selesai membersihkan diri, karena ia mendapatkan sip pagi hari ini. Sarah pun membuka pintu kosannya. Ia awalnya terkejut melihat Parman, namun mencoba menutupi keadaan. Loh, mas, kok sampai datang ke sini? Kan semalam kita teleponan. Tanya Sarah ke Parman. Kamu mengalihkan pembicaraan dan memutuskan telepon begitu saja. Ucap Parman sedikit kesal, berjalan masuk ke arah kosan Sarah. Ya udah, sekarang aku bikinin minuman dulu ya. Mas mau minum apa? Tanya Sarah ke Parman. Gak usah, aku capek, mau numpang tidur aja kok. Kok kamu udah rapi? Mau kemana? Selidik Parman melihat Sarah yang saat itu sudah mandi dan sedikit memakai make up. Aku masuk pagi mas, dapat sip pagi. Ucap Sarah yang sedang membuat segelas teh hangat untuk sang kekasih. Ini masih jam 6 loh. Masa udah rapi? Iya, aku janjian dengan teman kantorku. Ia juga akan menjemputku nanti jam 6:30.
ucap Sarah yang memberikan segelas teh hangat ke Parman. Siapa teman kantormu itu? Kamu kenapa sih mas? Kok curigaan amat dari semalam? Ingat mas, kita pacaran bukan setahun atau 2 tahun mas. Udah lama, kamu jangan seperti ini. Lama-lama aku bosan denganmu. Ucap kesal Sarah. Astagfirullah mas, kamu kenapa sih? Ucap Sarah sambil membersihkan pungut kaca segelas berserakan di lantai. Pikir aja kamu. Ucap Parman kesal menatap tajam ke Sarah. Sarah hanya terdiam. Ia memiliki hal itu karena begitu paham dengan sifat sang kekasih yang memang temperamental. Air mata menetes jatuh di pelupuk gadis cantik itu saat membuang pecahan kaca yang berasal dari gelas. Sarah sebenarnya sudah lelah dengan sifat Parman tak pernah berubah, selalu bersikap semaunya dan temperamental. Sedari awal, mereka memulai hubungan, kedua orang tua Sarah tak merestui hubungan mereka. Karena tahu Parman seperti apa, tak hanya temperamental, Parman juga pemabuk. Tapi Sarah berusaha meyakini kedua orang tuanya hingga kini. Sebenarnya salah satu alasan Sarah menolak lamaran Parman adalah restu orang tua Sarah yang tak kunjung merestui mereka. Kamu tahu, aku paling gak suka kamu berbohong dariku. Ucap Parman sambil menarik tangan Sarah dengan kuat hingga Sarah terjatuh. Sarah yang saat itu rambutnya ditarik, lalu lehernya dicekik oleh Parman. Tindakan Parman ini tak hanya kali ini saja. Bahkan dari awal mereka pacaran hingga kini, masih terus terjadi bila Parman marah dengan Sarah. Parman pun melepaskan cekikannya dari leher setelah air mata Sarah menetes membasahi tangan Parman. Perlahan-lahan tangan itu turun sambil menatap wajah Sarah yang kini terlihat memucat ketakutan atas tindakannya. Parman pun kembali duduk di ranjang kosan Sarah, sedangkan Sarah hanya terisak dalam diam. Ia lelah dengan semua tindakan Parman padanya. Terbesit dalam hati ingin meninggalkan Parman, namun ia takut. Justru Parman dengan nekat melakukan keluarga Sarah, terutama adik perempuan Sarah yang masih duduk di bangku SMP. Parman sering mengancamnya kalau ia berani meninggalkan dan berselingkuh di belakang Parman. Karena Parman pemuda yang bertampang biasa, tak sebanding dengan Sarah yang cantik, tinggi dan berkulit putih, membuat banyak lelaki menyukai. Parman takut kehilangan Sarah, namun caranya salah. Maafkan aku sayang, maaf. Ucap Parman mendekati Sarah yang masih terisak dalam diam lalu memeluk. Sarah berusaha menolak, tapi justru tamparan yang ia dapatkan. Darah segera menetes dari ujung bibirnya. Sarah hanya bisa terdiam menatap iba ke Parman yang baru saja menamparnya hingga ia berdarah. Dalam keadaan seperti itu, suara dering HP Sarah berbunyi. Assalamualaikum, Nit. Waalaikumsalam. Dimana lo? Udah hampir jam 7 lewat nih. Gue udah di halte depan kosan lo. Jawab Nita, teman satu kantor Sarah. Maaf ya Nit, kayaknya gue izin gak enak badan nih. Balas Sarah berusaha menyembunyikan isak tangisnya. Lo sakit apa? Gue ke kosan lo ya. Dari suara kayaknya lo lain banget, tanya Nita. Gak usah, gak apa-apa. Gue cuma lagi flu aja. Tolong titip izin gue ya ke Bu Vina. Ucap Sarah menjelaskan kondisinya. Ya udah, lo sehat-sehat ya. Kalau butuh apa-apa kabarin gue. Ucap Nita. Makasih ya Nit, gue gak apa-apa. Maaf ngerepotin. Ya udah, lo berangkat Gi, kesiangan nanti. Ucap Sarah mengakhiri pembicaraan dengan Nita, lalu tanpa mengucapkan salam menutup teleponnya. Ini anak kenapa ya? Apa benar dia sakit? Gak biasa banget begitu. Yaudah deh, ntar pulang kerja gue ke kosannya.
ucap Mita sambil melihat pagar kosan Sarah, tepat berada di seberang jalan. Ia pun melihat mobil pribadi, tetapi parkir di luar pagar, lalu bergegas menuju tempat kerja. Sedangkan keadaan di dalam kamar kosan Sarah hanya terdiam. Ia berusaha untuk tenang dan menahan semua. Parman sendiri kini sudah terbaring di kasur kosan milik Sarah karena lelah perjalanan yang cukup jauh dan melampiaskan kemarahannya ke Sarah. Menguras tenaganya dengan mudah terlelap tanpa dosa. Sedangkan Sarah melihat Parman yang terbaring teruntai, kebencian serta penyesalan yang begitu mendalam di hatinya. Kini ia sadar benar, apa yang dikatakan kedua orang tuanya Sarah tak akan pernah bahagia dengan laki-laki seperti Parman, walaupun harta melimpah tapi tak memiliki hati yang tulus untuk Sarah.